Dan memang di situ adalah koloni mereka. Mereka tinggal di situ, memang menjaga tempat itu. Jumpa kembali di channel Irrational TV. Kali ini saya akan menceritakan sosok gaib yang menampakkan diri di daerah Jlegongan, Mergojati, Seyegan, Sleman. Namun sebelumnya saya ingatkan lagi, bagi yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe atau like, dan Anda juga boleh komen, juga boleh share video ini agar channel ini lebih berkembang. Ada sebuah laporan dari seorang teman bahwa saudaranya yang memiliki anak kecil konon melihat sosok yang disebut sebagai Mbah Kucing. Jadi beberapa kali sosok ini menampakkan diri di tempat saudara tersebut. Dan anaknya yang masih kecil, kira-kira usia 3 tahun menuju 4 tahun, melihat sosok itu. Namun orang tuanya tidak percaya apa yang diceritakan anak tersebut. Dan akhirnya memanggil tim Irrational untuk membuktikan dan menganalisa kebenarannya. Dan saya sudah ke sana menjelajahi tempatnya, dan memang tempatnya cukup cukup wingit kalau dibilang seperti itu, karena ada sebuah bukit tapi tidak begitu tinggi di belakang rumah. Jadi di belakang rumah saudara yang memiliki anak kecil ini, dan di situ sebelahnya ada kuburan kampung. Nah, di atas bukit tersebut ada semacam patok yang nanti akan kita tampilkan di video atau di footage. Di situ ada patok, di mana patok ini menurut informasi sudah ada sejak zaman Belanda. Jadi ditanam sejak zaman Belanda. Patok ini kemungkinan adalah untuk menandai tempat bahwa tempat itu akan ada penggalian, karena di situ banyak mineral di dalam tanah. Kemungkinan ada tambang seperti mangan atau mungkin timah. Namun kita tidak akan membahas itu. Ada channel lain yang lebih expert untuk membahas tersebut. Kita akan kembali ke hal-hal yang irasional. Nah, beberapa kali si anak kecil tersebut melihat sosok yang disebut sebagai Mbah Kucing. Namun orang tuanya tidak yakin bahwa hal itu adalah kebenaran. Beberapa kali nampak, dan anak kecil tadi seperti melihat menunjuk-nunjuk ke arah satu titik. Namun orang tuanya tidak percaya karena tidak bisa melihat. Kemungkinan adalah anak ini memiliki kemampuan indigo. Dan kemudian saya penasaran dengan kisah-kisah tersebut, dan akhirnya kami mendatangi tempat tersebut, menyusuri tempat tersebut. Dan memang medannya tidak mudah karena harus menaiki bukit yang dimana banyak rumput-rumput liar dan banyak tanaman yang berduri. Dan kami menemukan bahwa di atas bukit tersebut saya merasakan bahwa tempat tersebut memiliki kekuatan, di mana di dalamnya atau di sekitarnya ada semacam
energi di mana ada pusaka-pusaka yang terpendam. Pusaka-pusaka tersebut saya perkirakan pada era Majapahit dan era Mataram Hindu. Jadi Mataram Hindu dan Majapahit. Jadi Mataram Hindu dulu baru Majapahit. Dan di situ banyak sekali pusaka-pusaka yang masih tertinggal dan mungkin tertanam di sekitar situ, dan banyak orang yang mencoba menarik pusaka itu. Ada yang berhasil dan ada yang tidak, karena disitulah sosok yang disebut Mbah Kucing itu tinggal. Saya lalu naik di situ, kemudian ya mencari-cari di sekitar situ apakah ada sosok yang disebut Mbah Kucing. Anak tersebut memanggil sosok tersebut adalah Mbah Kucing. Nah, kemudian apakah benar sosoknya Mbah Kucing itu memang bentuknya kucing seperti kucing yang merangkak dengan 4 kaki, atau mungkin hanya menyerupai kucing? Dan ternyata setelah saya naik, memang ada wajah yang saya tangkap. Jadi wajahnya bagian atas adalah seperti kucing, tapi bukan kucing sebenarnya, seperti macan, tapi tidak seperti yang saya ceritakan pada episode sebelumnya. Saya pernah menceritakan mengenai makhluk atau hantu barong gitu kan. Dulu kan bentuknya seperti singa, namun ini beda lagi. Jadi bentuknya seperti macan tutul yang wajahnya mengecil itu, dan ada telinga di samping kanan kirinya, namun berdiri tegak layaknya manusia dengan baju persilatan seperti orang yang mau silat pendekar gitu. Dan sosok itu menyambut kami dengan cukup sopan sekali, dengan bahasa Jawa yang cukup halus saat itu. Dan memang kehadirannya di situ memang menjaga tempat itu agar sakral. Jadi tempat itu memang beliau jaga supaya tempat itu tidak banyak dijamah oleh manusia, karena mengingat banyak bukit-bukit di sekitar situ dirombak atau ditebang pohonnya dan akhirnya diratakan untuk perumahan atau untuk industri. Jadi banyak bukit-bukit yang memang sengaja dibugar dan pohon-pohonnya ditebang, dan akhirnya tanahnya digali. Dan sebenarnya tempat itu juga adalah habitat mereka yang tak kasat mata. Namun di dusun Dregongan ini, bukit tersebut masih tetap murni, jadi banyak pohon-pohon besar dan masih rindang ya, dan jarang orang naik ke atas. Jadi waktu kita naik pun agak sulit. Dan di situ sosok ini memang mengaku bahwa beliau menjaga tempat itu agar tetap lestari. Nah, sosoknya bagaimana? Ya tadi sudah saya ceritakan, sosoknya seperti itu. Karakternya memang ya, kalau kita keras, beliau akan keras. Tapi kalau kita sopan, beliau juga menyambut kita dengan sopan. Sebenarnya makhluk ini menjaga pusaka-pusaka yang ada di dalam tanah, dan ada yang mungkin nempel-nempel di pohon atau mungkin bebatuan. Saya melihat ada batu yang besar di tengah, dan disitulah keluarga
Tapi bukan saya menyebut Mbah Kucing ya, itu kan istilah dari anak kecil tersebut. Saya memanggilnya Mbah Macan karena memang menyerupai macan namun menyerupai manusia. Bisa disebut sebagai siluman. Di situ beliau tinggal tidak sendirian. Saya melihat ada juga sosok yang menyerupai Mbah Macan tersebut, namun bentuknya sosoknya wanita dan juga ada anak-anak dan juga ada yang ya sedang lah, anak muda gitu. Dan memang di situ adalah koloni mereka. Mereka tinggal di situ, memang menjaga tempat itu agar tetap hijau, agar tidak ada manusia yang mendekat. Kalau ada yang manusia mendekat ingin mengambil pusaka, maka mereka akan menyerang, melakukan pertahanan. Itulah yang mereka lakukan. Namun saya kesana juga tidak akan mengambil apa-apa karena memang penasaran dengan sosok tersebut, sosok yang selalu diceritakan oleh anak kecil dari saudara tadi. Dan akhirnya saya melakukan pembuktian di sana, dan sosok ini dulunya adalah semacam ilmu juga dari seseorang yang memiliki kemampuan bela diri. Namun seseorang tersebut sudah melepaskan dan ditaruhlah di tempat itu, pusakanya juga ditaruh tempat itu, dan akhirnya tinggallah sosok Mbah Macan itu di sana. Jadi itu yang bisa kami ceritakan untuk episode kali ini. Jika memang Sobat Irasional merasa penasaran dengan sosok tersebut, bisa datang ke tempat tersebut. Namun saya ingatkan harus sopan, karena beliau tidak suka dengan orang yang tidak sopan. Mereka akan melakukan perlawanan. Saya sebut mereka karena ini koloni ya. Memang pemimpinnya adalah si sosok yang tua ini, sosok Mbah Macan yang tua ini. Namun di situ ketika Anda melakukan hal-hal yang memang mereka tidak suka, maka mereka akan melakukan penyerangan. Serangannya apa? Ya bisa saja Anda merasa sakit setelah ke situ atau merasa pusing kepalanya. Jadi mereka akan melakukan sebuah pertahanan diri, membuat perlawanan sedikit dengan serangan-serangan elektromagnetis seperti biasa, dan membuat kepala Anda menjadi pusing, dan akhirnya Anda mengurungkan niat untuk mengambil pusaka. Jadi jika Anda ingin mengambil sesuatu yang ada di sana, akan lebih baik jika Anda mempersiapkan diri dan bernegosiasilah dengan baik, karena selain Mbah Macan di situ juga ada sosok-sosok lain seperti raksasa, seperti ular yang besar, seperti juga burung yang bentuknya agak aneh ya, ini seperti burung purba gitu, dan selalu hinggap dari pohon ke pohon dan dengan suara yang seperti orang yang tertawa gitu, tapi di malam hari biasanya. Oke, cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang Mbah Macan atau Mbah Kucing atau apapun sebutannya, karena memang hampir mirip dengan macan, hampir mirip dengan kucing. Namun apa yang bisa kita petik dari cerita pada episode kali ini, yakni mengenai menjaga kelestarian alam. Jadi kita tidak bisa merusak atau membuat bukit-bukit gundul, karena di situ juga ada koloni mereka. Kalau kita ingin melakukan hal tersebut, sebaiknya juga harus minta izin dengan mereka, minta izin dengan mereka secara baik-baik.
apa yang mereka minta kita bisa kabulkan sesuai dengan negosiasi. Nah, ini negosiasi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kepekaan yang cukup tinggi. Jadi tidak bisa orang biasa karena harus berkomunikasi dengan mereka. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Saya ingatkan kembali, jika Anda ingin melihat episode-episode berikutnya, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di episode berikut.